warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Pertanyaan saya, salahkah, dosakah jikalau saya marah atau kesal dikarenakan misalnya Rasulullah SAW dihina, ataukah guru saya sendiri misalnya Buya dihina? Terus terang saja, meskipun kata Buya sendiri nggak pernah marah, Rasulullah SAW pun nggak pernah marah, tapi saya sebagai muridnya Buya, terus terang saja saya masih kesal dan marah bila mana Buya telah dihina. Cuma kata Buya tidak boleh mengatakan, tapi insya Allah Buya, kami tidak akan mengatakan yang tidak atau yang dengan amarah, tapi cuma di dalam hati bahwasanya saya tidak rela Rasulullah, saya tidak rela guru saya Buya Syakur dihina. Itu saja Buya. Dan yang kedua, yang tadi tolak ukur, pendapat saya Buya, gimana kalau tolak ukur kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita itu? Kalau saya pribadi itu kalau teman saya itu sebetulnya dia bisa marah ataupun dia bisa balas dendam kalau misalnya dia punya kekuatan, tapi si teman ini nggak bisa balas dendam, nggak mau balas dendam, dan dia nggak marah. Menurut saya ini orang yang baru betul-betul teman saya. Kalau dia masih bisa marah dan bisa dendam, saya berarti itu bukan sebetulnya bukan teman untuk kehidupan, itu sekedar teman biasa aja. Gimana pendapat saya Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dosa enggak Buya? Dosa enggak? Iya, urusannya dosa. Kalau ada Rasulullah dihina atau malah Buya Syakur dihina, paling enggak ikut mengkelah gitu. Meskipun Rasulullah sendiri mungkin tidak marah, atau Buya sendiri mengatakan juga tidak marah saya, tapi marahnya masih santun tadi Buya, dalam hati gitu. Itu seperti apa Buya? Begini, saya melihat kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dengan pikiran kamu, marah wajar. Ditinggal mati oleh saudara, kamu sedih, wajar. Kehilangan duit, kesel nggak? Wajar. Yang tidak boleh itu yang berlarut-larut. Takut juga, jangan bilang takut dosa, ya enggak dong. Itu semuanya adalah kelengkapan untuk mengawal insting of survive yang engkau miliki itu. Rasa takut itu penting ada. Kalau kamu tidak rasa takut, lihat macan nggak takut, kamu dimakan macan. Ya, jadi rasa takut itu adalah keluar dari insting of survive, sehingga dia melarikan diri, menyembunyikan diri. Tetapi ketika berlarut-larut itu namanya fobia. Ketika Anda melihat yang seram kemudian seminggu bisa tidur, itu namanya trauma. Sedih ya wajar. Nabi Muhammad juga menangis ketika istrinya meninggal, tapi kan tidak berlarut. Marah juga boleh saja, tapi jangan berlarut-larut. Ya sebentar, semenit, 2 menit, sehari, 2 hari, berarti sudah hilang. Jangan kau terus dimunculkan terus menerus, sebab ini semuanya akan mengganggu kerja software kita. Orang kalau marah terus menerus tidak bisa dihindari, akan membuat perubahan hormonal, di mana hormon yang memicu sehingga tensi darah Anda menjadi meningkat. Hormon namanya hormon adrenalin. Kalau meningkat maka akan memicu tensi menjadi naik. Kalau tensinya naik, stroke. Ini bolak-balik. Orang yang tiap hari marah saja itu juga nanti jadi tensinya tinggi.
darah tinggi. Orang yang darah tinggi hawanya pengen marah terus. Kalau sedih berkepanjangan, ya hatimu kena liver. Paham nggak? Nah itu semuanya dikendalikan. Jadi tidak dimusnahkan ruhnya, tapi dikendalikan pada norma-norma tertentu, sehingga Anda terhormat ketika merasa tersinggung, nabinya dihina, ketika kiainya dihina, itu wajar dong, ya kan begitu. Tetapi tidak berlebihan menjadi kebencian, Anda membalas dendam dengan kekerasan. Saya udah berulang sekali-kali, ketika engkau digigit anjing, tidak perlu anjing itu kau gigit lagi. Contoh yang menohok. Ya kasih makan aja, ntar juga berhenti kok. Tetapi juga Anda jangan menyalahkan saya ketika orang yang menghina saya tetap saya hormati. Lalu Anda memprotes, Buya, masa orang yang tidak layak seperti itu masih juga dihormati? Urusan apa ini, hak saya kok menghormati orang? Susah banget sih. Iya, tetapi saya bagaimanapun tetap tidak akan mengomentari siapapun. Iya, saya melihat ini orang tidak benar, nggak usah dikomentari dong. Menegur juga saya mikir sekarang, sebab tidak semua orang ditegur seneng kok. Ya kan, apalagi negurnya dengan kasar. Yeah. Nah itu makanya. Tetapi ketika ada orang berbuat baik, sayalah yang paling dulu memberikan sanjungan. Tapi ketika ada orang berbuat yang tidak elok, saya memilih lebih baik pura-pura tidak tahu.